Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Saudara-saudaraku serta Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan hidup manusia dengan beraneka ragam corak warna apa yang menjadi perilaku setiap seseorang atau hamba Allah. Banyaklah mungkin di antaranya kita atau diri kita sendiri kadangkala melakukan suatu hal yang menjadikan kurang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala sepak terjang kinerja kita pun terkadang menjadi kurang pas ataupun kurang pantas sekiranya kalau kita ini benar-benar cara bermuamalah atau dalam peribadatan ini tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang seiman semuslim, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang dimuliakan Allah. Tak jarang sekali di antara kita saling melihat suatu permasalahan yang tampak di dalam mata kita, suatu kejadian-kejadian yang terjadi di dalam suatu fenomena kehidupan seseorang. Mungkin ya Bapak Ibu juga sering ketemu di antara kita sesama kawan, sesama saudara, di dalam pergaulan kita, ya mungkin di situ ada terjadi suatu hal yang mungkin kurang menyenangkan di dalam pandangan kita atau di dalam hati kita. Di situ kadangkala ada suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang yang pernah kita mungkin lihati. Ada mungkin, maaf Bapak Ibu, ada orang tahu-tahu mencela atau memfitnah, dan dari salah satu bentuk wujud perilaku itu, kalaulah boleh di sini berbagi, tidakkah itu adalah salah satu perbuatan atau perilaku kita yang pada hakikatnya mendolimi akan diri kita sendiri? Itu sudah mungkin kita sendiri pernah mengalami seperti hal apa yang mungkin kita juga pernah lihat. Kadang diri kita tak terkontrol,
dan juga kadangkala terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal dalam suatu keputusasaan. Contoh dah, kita menggapai suatu harapan yang mana kita tak terjadi atau tak tercapai tujuan itu, akhirnya kita menganiaya diri. Banyak kan Bapak Ibu ya, mungkin frustasi karena dengan salah satu pekerjaan gagal di dalam salah satu bentuk kinerjanya, ataupun ada masalah yang sangat berat yang menimpa kepada diri kita. Ini terjadi hal-hal kadangkala membawa diri kita lupa atau gegabah, jadi alfa atau lalai bahwa diri kita ini sebenarnya diberikan segala kesempurnaan lahir dan batin ini untuk menciptakan dalam bermuamalah ini dengan rasa mensyukuri segala nikmat pemberian Allah. Tapi di dalam perjalanan hidup manusia ini mungkin tertimpa kepada diri kita semua juga, kadangkala ada kalimat berputus asa, sampai ada yang menganiaya diri sampai bunuh diri, dan ini termasuk zalim. Padahal di situ sangat rugilah kalau kita ini mendolimi diri pribadi kita masing-masing. Saya seharusnya malah di antara diri kita harus bisa menjaga, karena semua yang diberikan oleh Allah adalah salah satu bentuk amanat. Secara lahir ini juga amanat, yang secara batin juga suatu amanat. Ya, kalau umpama tangan kita ini adalah diberikan amanat untuk melakukan hal yang terbaik sesuai perintah Allah, tapi kadangkala kita melanggar, ingkar di dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Dan ini karena kita tidak paham betul bahwa keseluruhan yang terwujud di dalam diri kita ini adalah bentuk anugerah Allah. Salah satu bentuk amanat yang dititipkan Allah kepada kita. Tapi kenapa kita jarang sekali mengintrospeksi di dalam diri kita? Karena kita banyak terdorong oleh keinginan, kekuatan hawa nafsu yang ada diri kita. Ya, banyak sekali Bapak Ibu ya, mungkin ingin mengejar cita-citanya tak tercapai, akhirnya putus asa, membunuh diri. Ini pun bentuk-bentuk yang sangat fatal. Dan disitulah Allah telah memberikan pengabaran kepada semua manusia. Umpama di antaranya di sana ada orang yang menganiaya seseorang. Ya, kalau kita lihat kan nggak enak ya, Bu. Mungkin bertengkar atau nggak saling tegur sapa, istilahnya di situ digambarkan ya satu sama lain saling ketemu aja nggak saling assalamualaikum berjabat tangan,
dia kadangkala wajahnya dipalingkan atau kadangkala ketemu aja meludah. Nah ini kan bentuk-bentuk sifat-sifat di dalam diri kita yang akhirnya bisa dikatakan dalam arti mendolimi diri. Ini pun telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita sedikit berbagi. Ada salah satu ayat ya di Al-Quran, saya ambil sedikit kalimat. Nanti marilah kita renungi dari kalimat ayat Quran. Kalau kita berpegang di dalam Al-Quran, maka kita coba kita gali dan kita renungi. Apa yang telah dituangkan di dalam Al-Quran, dalam kalam Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Mungkin Bapak Ibu kalau ketemu ayat ini ya, coba kita ambilkan sedikit tadi. Apa? Wa ma zalamnahum, kata Allah, dan kami tidak menzalimi mereka. Jadi kalau kita melihat orang yang bertengkar, orang yang saling apa kata ya, saling nggak tegur sapa antara satu sama lain, atau saling menggunjing atau memfitnah, mengadu domba, ya umpama di sini, terus menghasut. Jadi wa ma zalamnahum, kata Allah, dan kami tidak menzalimi mereka. Walakin zalamu, tetapi mereka lah yang berbuat zalim, anfusahum, yaitu menzalimi diri mereka sendiri. Ini hakikatnya. Jelas bahwa Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim. Dia selalu berbelas kasih sayang kepada hambanya. Akan tetapi hambanya itu tidak mengerti, tidak memahami akan sifat Allah yang begitu agungnya, yang begitu berartinya dalam kasih sayangnya. Kita telah melanggar, mencabut, mencoreng sifat-sifat Allah yang telah diwujudkan kepada semua makhluknya. Akhirnya disindir oleh Allah, dikatakan bahwa kami tidak mendolimi kepada kalian semua, tetapi kalianlah yang mendolimi diri kalian sendiri. Ini salah satu ayat bagian. Coba kupas ayat ini tadi sekelumit, tapi ada juga di dalam ayat yang lain juga ditegaskan oleh Allah dengan adanya problema, adanya masalah mungkin di kalangan kesemuanya manusia, sampai terjadi permusuhan, sampai terjadi bunuh-membunuh, hantam-menghantam, juga benci-membenci. Ini adalah termasuk bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Kategori kalau boleh diambil kata termasuk suatu kemaksiatan batiniah. Dan dari kebatinian yang menjadikan kemaksiatan ini menjadi dalam kata arti zalim kepada diri. Disinilah Allah
tadi telah menyatakan di dalam kalamnya, yang mana Allah pun juga ada kalimat yang menegaskan dengan kalamnya, wallahu la yuhibbud dzalimin. Ada kalau ketemu ayat ini ya Bapak Ibu. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Jelas ya. Kalau kita percaya kepada, berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai obat, barulah kita akan mengikuti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Marilah kita dengan pandangan yang luas dibuka di dalam hati kita, di dalam rasa kita. Apa artinya kalau kita mendolimi akan diri pribadi? Tidak akan menjadikan ketenangan jiwa, malah sebaliknya menjadikan gelapnya di dalam hati, juga di dalam perjalanan hidup ini. Jadi kalau kita benar-benar menjadi mengakui sebagai hamba Allah, tidak ada salah satu jalan yang harus kita tempuh kecuali kita mengikuti apa yang menjadi perintahnya dan mempercayai apa yang menjadi kalamnya. Disitulah Bapak Ibu, kalau kita bisa menerjemahkan dan mengimani dengan iman yang hak, yang benar, yang sodik di dalam diri kita, mengikuti akan ayat-ayat Allah yang telah diterangkan, yang telah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, kita sebagai umat Rasulullah, juga sebagai hamba Allah, sepatutnya kita mengikuti, karena tidak ada jalan yang terbaik kecuali petunjuk-petunjuk Allah. Tidakkah Al-Quran itu adalah sebagai, tadi kita jelaskan, sebagai petunjuk, juga pedoman, juga salah satu bisa menjadikan hidayah kita, juga sebagai obat di dalam diri kita. Jadi jelas bagi orang-orang yang mengikuti akan petunjuk Allah, dia tidak akan merasa di dalam dirinya ada kebingungan atau di dalam kegelapan. Kalau kita percaya betul kepada Allah dengan apa yang diperintahkan dan apa yang telah dilarang benar-benar kita lakukan, kita bermakrifat mengenal tentang Allah, di situ timbullah di dalam jiwa kita, yang mana sering banyak saudara-saudara yang lain membaca ketemu suatu ayat, wala khaufun alaihim wala hum yahzan, diri kita tidak akan merasa ada rasa
takut, khauf, khawatir, dan bersedih hati. Ini konteksnya. Kalau kita percaya, kita iman hanya kepada Allah, segala apa yang ditakdirkan Allah kita terima dengan ikhlas. Jadi kita akan keluar dari sifat-sifat kekhawatiran, keluar dari sifat-sifat kesedihan, keluar dari sifat ketakutan, karena kita benar-benar mengikuti akan petunjuk Allah. Disinilah tingkatan yang paling tinggi setiap hamba Allah. Kalau kita coba tengok lebih jauh, bagaimana semua para rasul Allah, begitu dia berjuang untuk menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu tegar dan dia tidak merasa takut, walaupun nyawanya itu istilahnya diancam, dihina dan sebagainya. Contoh aja, Nabi kita adalah Muhammad, salah satu Rasul Allah yang begitu tegar, begitu teguh, begitu kokoh. Dia selalu menyampaikan amanat Allah, mengajak semua manusia di jalan kebenaran. Inilah tanda bukti sebagai Rasul pasti tidak ada rasa takut dan kekhawatiran. Dan kalau turun kepada tabi'in tabi'ahum ataupun yang sering sekarang disebut sebagai wali, ya maaf Bapak Ibu ya, ini yang dimaksud itu kebenarannya. Dengan cara pandang kebenaran itu, seorang wali yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tadi Bageng telah paparkan, buktinya itu. Jadi sebutan wali itu Allah melihat kepada hambanya, kalau dia tidak merasa takut, tidak ada kekhawatiran, kesedihan di dalam hatinya yang menjadi keputusan Allah, dialah termasuk hamba Allah yang diangkat derajat. Juga kita sebagai umat Rasulullah, kalau kita bisa menerjemahkan di dalam kehidupan ini, mensuri tuladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, timbullah di dalam diri kita, jiwa kita. Janganlah kita merasa ada suatu kekhawatiran dalam hidup ini, atau dalam ketakutan dalam hidup ini, atau dalam kesedihan hidup ini. Kesemuanya ini adalah dalam genggaman kekuasaan Allah. Contoh dah istilah kita, kalau umpama kita ditakdirkan Allah jadi orang yang miskin, ya sudah, kita ikhlas. Kita tidak berkeluh kesah. Kalau kita ditakdirkan jadi orang yang kaya, ya sudah, kita syukuri. Kita tidak membanggakan diri. Ataupun kita menjadikan orang atau hamba Allah yang kurang dalam ilmu, ya kita tetap bersyukur. Ataupun seseorang yang dilebihkan sedikit, diangkat derajat dengan ilmu Allah, ya jangan sok-sokan. Kesemuanya dalam
realitas kehidupan ini, kalau kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebenaran pengabdian sesuai dengan kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan, pasti semua di dalam jiwa kita, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran mengancam yang menggerogoti di dalam diri kita, itu kita lepaskan. Karena dari situ sebenarnya bukan jiwa kita, tapi dorongan nafsu yang ada di diri kita membuat diri kita menjadi khawatir dan menjadi ada suatu kesedihan atau ketakutan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka bagaimana kita bisa mensikapi dengan adanya kehidupan ini? Hanya satu, berpasrah diri di hadapan Allah dengan segala ketentuan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita semua, Bapak Ibu. Jadi disitulah Bapak Ibu, kalau kita sudah terima di dalam jiwa kita, hati kita, rasa kita, dengan kejujuran di dalam jiwa kita, kesemuanya itu sudah menjadi genggaman kekuasaan pengaturan Allah, maka kita menjadi tenang. Bapak Ibu, disitulah banyaknya sebagai manusia jarang sekali puas ataupun menerima dengan lapang dada sebagai takdirnya. Disinilah perlunya kita selalu berbagi bagaimana cara hidup ini. Ya kalau kita pikir hidup ini kan enggak lama, Bu. Ya, hanya seberapa tahun kita hidup di dalam dunia ini hanya sebagai jembatan transit. Jadi rugilah kalau kita selalu menganiaya diri atau menzalimi diri kita pribadi masing-masing. Padahal di situ sangat terpuruklah akhirnya di dalam pola pikir kita, di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Tidak ada ketenangan sama sekali kalau kita sering membuat kezaliman contoh suatu kemaksiatan. Jadi maksiat itu pun ada secara zahir, ada batin. Ini termasuk kategori hamba Allah yang menzalimi diri sendiri. Contoh dah, ada disebutkan salah satu hadis ya Bapak Ibu. Di dalam salah satu hadis riwayat Bukhari ya, itulah dipaparkan apa yang dipetuakan oleh Rasulullah dalam fatwanya. Faslati la yajtami'a ni fi mu'minil bukhlu wa su'ul khuluq. Dua macam sifat, ada dua macam sifat yang tidak akan berada pada seorang mukmin atau orang yang beriman, yaitu bakhil alias kikir dan jahat akhlak. Disinilah letaknya apa yang dipetuakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Dua sifat kikir dan jahat akhlak. Maksudnya jahat ini kan macam-macam, jelek atau punya akhlak yang di hati kita ini timbul masalah yang mungkin berprasangka buruk kepada siapa atau menghasut, dengki, iri dan sebagainya. Ini tidak patut bagi orang yang mukmin atau orang yang beriman. Atau sifat kikir atau sifat bakil yang ada di diri kita, termasuk ini salah satu bentuk menzalimi diri pribadi. Kalau kita memang percaya taat Allah dan taat Rasul, mengimani Allah dan mengimani kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah dia tidak bakil, tidak kikir, dan dia berakhlakul karimah. Disinilah letaknya. Makanya kita semua Bapak Ibu, ayo sama-sama belajar. Selalu kita belajar dan belajar. Karena dengan prosesi inilah kita akan tahu jawabannya di dalam perjalanan hidup ini, dalam bermuamalah kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dari seseorang hamba Allah yang telah berani, telah membuang semua sifat-sifat suatu kemaksiatan batin atau yang zahir, yang dalam arti menganiaya atau menzalimi diri pribadi, maka disitulah akan tertancap nur cahaya yang sangat terang di dalam kehidupannya. Dia maka di situ tadi yang tengah-tengah telah dipaparkan, dia tidak akan merasa ada kekhawatiran dan kesedihan. Disitulah Bapak Ibu, makanya kita belajar, perlunya saling berbagi ini. Ya ayolah kita belajar untuk diri kita semakin baik dan semakin baik, seperti dari hari ini ataupun hari esok atau yang kemarin. Mungkin di saat ini, besok lebih baik dan lebih baik. Disinilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman semuslim, mudah-mudahan kita selalu diberikan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala apa yang pernah kita perbuat dalam kedzaliman, menganiaya diri kita sendiri, selalu diganti oleh Allah dengan petunjuk-petunjuknya menuju menjadi insan yang benar-benar mukhlis hanya kepada Allah dalam bukti pengabdian atau peribadatan ini. Di dalam menerjemahkan kehidupan ini dengan rasa mensyukuri dan menikmati ataupun menjalani, kesemuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ini benar adalah datangnya dari Allah, bila ini ada kesilapan kesalahan yang mungkin dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kami muliakan atau kami hormati, wajiblah ini menunjukkan masih kotornya nafsunya yang pribadi, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur